Ya, pemirsa, DSAK, Ikatan Akuntan Indonesia mengesahkan 3 draft exposure sekaligus yang akan banyak berpengaruh terhadap pilar standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Ketiga DE tersebut adalah DE Standar Akuntansi Keuangan, DE Pilar SAK, serta Tata Nama atau Nomenklatur SAK. Sementara itu, SAK Internasional akan menjadi salah satu pilar SAK yang berlaku dan ini akan menambah 3 pilar SAK sebelumnya. DSAK IAI mengesahkan 3 draft exposure sekaligus yang akan banyak berpengaruh terhadap pilar standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Ketiga DI tersebut adalah DI Standar Akuntansi Keuangan, DI Pilar SAK, serta DI Tata Nama atau Nomenklatur SAK. Sementara itu, SAK Internasional akan menjadi salah satu pilar 1 SAK yang berlaku di Indonesia, menambah 3 pilar SAK sebelumnya menjadi 4 pilar SAK, yaitu SAK Internasional, SAK Indonesia, SAK Tetap, SAK IP, dan SAK EMKM, serta SAK Syariah sebagai pelengkap pilar SAK. SAK Internasional adalah pilar SAK yang merupakan adopsi penuh atau full adoption dari International Financial Reporting Standards yang diterbitkan oleh International Accounting Standards Board. Standar akuntansi keuangan internasional merupakan hasil penerjemahan IFRS dan tidak dapat dimodifikasi atau penyesuaian dari IFRS yang diterbitkan oleh IASB termasuk tanggal efektif. Standar akuntansi keuangan internasional berlaku bagi entitas dengan akuntabilitas publik yang memiliki hak untuk memilih standar akuntansi keuangan internasional sebagai dasar pelaporan keuangan berdasarkan peraturan regulator pasar modal yang berlaku. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, SAK Internasional, Komitmen dan Reputasi Indonesia untuk Investasi Global, sudah hadir bersama saya di studio IDX Channel, Bapak Ardan Adi Perdana, Ketua DPN Ikatan Akuntan Indonesia, dan juga Ibu Rosalita Uli Senaga, anggota DPN Ikatan Akuntan Indonesia, Ketua Pilar 2. Ya, halo, selamat pagi, Pak Ardan dan juga Ibu Rosita. Pagi. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih juga atas waktunya menarik kalau kita bicara mengenai standar akuntansi keuangan begitu internasional yang akan diadopsi oleh Indonesia. Ini Pak Ardan mungkin bisa menjelaskan terlebih dahulu kepada pemirsa. Apa sih yang dimaksud dengan SAK Internasional ini, Pak Ardan? Baik, terima kasih Pak Pras. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa International Accounting Standard Board itu mengeluarkan IFRS, ya. International Financial Reporting Standard, yang merupakan satu single set of high quality global accounting standard lah, yang menjadi acuan seluruh perusahaan untuk menyajikan laporan keuangannya. Jadi ini adalah global standard dan Indonesia sampai dengan saat ini barangkali boleh bisa dibilang baru menerapkan IFRS secara bertahap, ya, sehingga kita kenal sebagai konvergensi terhadap IFRS. Nah, dengan SAK Internasional ini profesi menyediakan diri satu standar yang betul-betul full adoption sebagaimana tadi disampaikan. Jadi betul-betul word by word kita mengadopsi IFRS sehingga nanti perusahaan-perusahaan yang akan mengadopsi SAK Internasional ini betul-betul akan menerapkan standar IFRS secara penuh, ya, tidak lagi parsial atau seperti apa, tapi betul-betul penuh full adoption of IFRS. Barangkali demikian. Baik, Ibu Rosita juga mungkin bisa menjelaskan gitu, apa yang membedakan lantas kalau kita bicara mengenai SAK Internasional dengan SAK yang selama ini ya diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Baik, terima kasih Pak. Jadi selama ini sebenarnya Indonesia telah melakukan proses konvergensi sejak tahun 2012, Pak. Jadi kita telah melakukan proses itu secara bertahap dan PSAK kita itu sudah, kalau boleh dibilang ya, almost sebenarnya hampir sama dengan IFRS, ya. Tetapi yang namanya almost hampir sama itu pasti nggak sama ya Pak ya, benar ya Pak ya. Ada beberapa hal yang berbeda. Yang pertama adalah tanggal efektif. Jadi tanggal efektif dari IFRS jelas berbeda karena kita mengadopsinya kan bertahap. Jadi tidak berarti kalau IFRS menetapkan, contohnya nih Pak, IFRS 17, PSAK 74.
Di IFRS berlakunya 1 Januari 2023. Nah, kita memutuskan delay 2 tahun 1 Januari 2025. Jadi ada perbedaan tanggal efektif. Kalau ingat dulu PSAK 71 juga kita delay gitu ya. Itu satu perbedaannya. Yang kedua, ada beberapa standar yang tidak kita adopsi karena tidak relevan. Misalnya IFRS 1, first time adoption, itu juga tidak relevan karena kita tidak melakukan full adoption, langsung Big Bang. Kita gradual. Nah, tetapi juga ada standar-standar yang di IFRS tidak ada, tapi buat kita itu relevan. Contohnya PSAK 38, kombinasi bisnis entitas pengendali. Nah, juga kita juga punya yang namanya PSAK syariah. Ya, yang mungkin tidak ada di IFRS. Nah, perbedaan itu yang membuat kita tidak bisa dibilang full adoption IFRS, Pak. Nah, untuk kita bisa dikatakan full adoption, tentu kita membutuhkan satu pilar baru yang namanya SAK internasional. Itu kira-kira, Pak. Jadi ini adalah tujuannya supaya kita benar-benar bisa direcognize sebagai negara yang benar-benar mengizinkan perusahaan untuk menggunakan full IFRS adoption. Misalnya perusahaan sudah menerapkan SAK internasional, apakah ini dengan artian secara otomatis juga laporan keuangannya diakui di dunia internasional? Betul. Jadi artinya sebenarnya kalau dulu dia menggunakan versi IFRS, sekarang bedanya adalah dia bisa direcognize secara lokal, regulator, dan juga secara internasional. Begitu. Jadi dia tidak perlu membuat 2 set financial statement untuk kebutuhan lokal dan kebutuhan internasional. Gitu, Pak. Nah, Pak, dan lantas entitas siapa saja nih yang bisa menggunakan SAK internasional ini? Ya, nanti pada saatnya barangkali tentunya peraturan regulator lah. Peraturan regulator pasar modal yang akan menetapkannya. Kami sebagai profesi menyiapkan produknya saja gitu. Nanti ditetapkan oleh otoritas pasar modal siapa-siapa yang akan diwajibkan untuk mengadopsi atau comply terhadap SAK internasional. Berarti sekarang sudah ready nih kalau kita bicara mengenai produk, kemudian aturan-aturan dan lain-lainnya terkait dengan SAK internasional. Kita sebagai profesi sudah siap ya dengan produknya. SAK internasional, produk dari DSAK sebetulnya, Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI, yang nanti tentunya kami menyediakan diri ya dengan OJK barangkali dalam hal ini apabila ini diadopsi sebagai aturan. Nah, pada saat penggunaannya sendiri, Bu Rosalita, mungkin bisa dijelaskan juga apakah memang untuk perusahaan-perusahaan tercatat saja kah, atau perusahaan yang non-TBK juga boleh, atau bagaimana sebenarnya penerapannya begitu? Iya, sebenarnya pada dasarnya ya kalau kita bicara umumnya, karena ini kan International Financial Reporting Standard full adoption, ya kan? Maka tentunya kalau dibilang lebih berat atau lebih ringan dibandingkan SAK Indonesia, tentunya kita harus katakan lebih berat. Kenapa? Tadi saya katakan tanggal efektif. Once satu perusahaan mengatakan dia akan mengadopsi ini, maka dia harus patuh betul dengan semua ketentuan IFRS. Word by word. Artinya dia nggak bisa bilang misalnya satu ketika ada standar satu baru yang dikeluarkan oleh IFRS, dia bilang saya minta tunda dong gitu ya. Nggak bisa. Jadi ini komitmennya benar-benar komitmen yang sangat berat. Jadi oleh karena itu biasanya kan yang namanya perusahaan non-listed itu lebih tidak punya kepentingan, Pak, untuk comply dengan suatu standar yang kualitasnya lebih tinggi. Jadi tanpa mengecilkan teman-teman di perusahaan yang non-listed, kan ini kan bicara mengenai reward dan cost dan reward juga ya Pak ya. Mungkin potentially ini akan lebih bermanfaat untuk dipakai perusahaan-perusahaan yang listed, terutama yang listednya barangkali juga di luar negeri, Pak. Oh, itu dia. Berarti dual listing begitu ya? Ya, potentially ya. Tapi bukan berarti nggak bisa dipakai juga untuk yang listed di Indonesia. Tergantung dari teman-teman OJK ya, Pak Ardan ya. Dan saat ini kalau bisa dijelaskan juga posisinya untuk produk SAK internasional sudah di tangan siapa dan sudah berada di mana begitu? Apakah tinggal tunggu pengesahan saja untuk segera dilaksanakan kah?
Sebenarnya Bu Rosita? sudah disahkan oleh DSAK IAI sejak Desember 2023 dan berlaku di 1 Januari 2024. Jadi sekarang bolanya tinggal dari teman-teman OJK untuk membuat regulasi siapa yang boleh menggunakan. Jadi memang kita berharap regulator dalam hal ini OJK yang akan segera mengeluarkan peraturannya untuk bisa dipergunakan, Pak. Jadi sudah disahkan begitu? Ya, oleh Dewan Standar sudah disahkan sejak Desember 2023. Benefitnya seperti apa ini? Nanti Pak Ardan akan menjelaskan di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan jenis-jenis standar akuntansi keuangan atau pilar SAK. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, yang pertama adalah standar akuntansi keuangan internasional, kemudian yang pilar kedua standar akuntansi keuangan Indonesia, di mana ini SAK konvergensi, IFRS yang sebelumnya biasa disebut sebagai SAK umum. Kemudian yang pilar ketiga standar akuntansi keuangan untuk entitas privat atau entitas tanpa akuntabilitas publik. Kemudian pilar keempatnya adalah standar akuntansi keuangan untuk entitas mikro kecil menengah (EMKM). Baik, dan selanjutnya kita akan lihat entitas yang memiliki akuntabilitas publik itu apa saja menurut pilar SAK. Pertama, instrumen utang atau instrumen ekuitasnya diperdagangkan di pasar publik atau entitas sedang dalam proses menerbitkan instrumen tersebut untuk diperdagangkan dalam pasar publik. Atau yang kedua, entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia bagi suatu kelompok pihak luar yang beragam sebagai usaha utamanya, di mana sebagian besar bank, union kredit, asuransi, broker, dealer sekuritas, reksadana, bank investasi yang memenuhi kriteria kedua ini. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama narasumber kita dengan Bapak Ardan Adi Perdana dan juga Ibu Rosita Uli Sinaga. Baik, berarti kalau tadi sudah dijelaskan cukup gamblang begitu di awal ya Bu Rosita. Saat ini berarti bolanya ini dengan produk SAK internasional sekarang di mana nih posisinya Bu Rosita? Mungkin tadi saya agak sedikit koreksi Pak. Jadi tadi pengesahan DSAK IAI bukan di Desember 2023 karena sekarang kita baru ada di bulan Mei 2023. Itu dilakukan di Desember 2022. Jadi disahkannya di Desember 2022. Baik. Nah, tentunya karena ini akan berlaku di 1 Januari 2024. Jadi kita masih punya waktu sekitar setengah tahun ya Pak ya, sebelum itu berlaku. Bolanya tentu kita harapkan dari teman-teman OJK untuk melakukan proses regulasi siapa yang akan bisa menggunakan ketentuan ini. Nah, tentunya ini adalah suatu proses yang harus segera dilakukan. Kenapa? Karena perlu persiapan ya Pak ya, bagi perusahaan-perusahaan. Setelah regulasinya ditentukan, siapa yang perlu mendapatkan kesempatan lah pertama untuk menerapkan ini, mereka juga harus mempersiapkan diri untuk menerapkan itu. Karena kan tadi ada gap ya Pak, antara SAK yang Indonesia dengan SAK internasional. Betul. Nah, karena ini berlakunya di 1 Januari 2024, tentunya 6 bulan ini adalah suatu masa yang cukup tight nih Pak, cukup sempit gitu untuk mempersiapkan tersebut. Baik, itu dia yang harus dikejar dan semoga juga otoritas jasa keuangan segera menentukan ini siapa saja yang nanti bisa menerapkan SAK internasional ini ya, begitu Bu Rosita. Nah, Pak Ardan, lantas bagaimana dengan manfaat, benefit apa saja sih yang mungkin bisa disampaikan juga ini kepada pemirsa apabila perusahaan menerapkan secara penuh ini dari SAK internasional? Ya, baik. Jadi tadi sudah dijelaskan Bu Rosita. Ini memang cukup ketat gitu ya standar ini, sehingga sebetulnya ini meningkatkan transparansi Pak. Nah, dengan transparansi itu tentunya investor global akan lebih mudah untuk membaca kondisi suatu perusahaan dan akan meningkatkan arus investasi. Yang kedua tentunya biaya modal juga akan lebih turun ya, karena mereka akan lebih mudah untuk menafsirkan hal-hal yang terjadi di perusahaan tadi gitu. Perusahaan yang menerapkan SAK internasional.
Kemudian jelas akan menciptakan efisiensi karena perusahaan cuma satu kali aja membuat laporan keuangan yang comply terhadap SAK internasional, otomatis comply terhadap IFRS. Jadi tidak perlu lagi bikin laporan keuangan yang comply IFRS, tapi juga comply dengan SAK umum atau SAK Indonesia. Baik, transparan, kemudian efisien ya penerapan dari SAK internasional ini. Dan Bu Rosita, Anda melihat bagaimana? Apakah perusahaan-perusahaan di dalam negeri cukup siap apabila nanti ditetapkan oleh OJK? Ya, apabila nanti ini memang diberikan kesempatan ya, saya rasa ini adalah suatu kesempatan yang harus diambil ya Pak ya, karena kan tadi efisiensinya akan lumayan signifikan. Oke. Kalau bisa dibayangkan sekarang dia harus membuat dua set financial statement, ya kan? Artinya kan dari sisi internal control harus dibuat juga dua layer internal control ya. Nantinya itu hanya satu dan itu bisa direcognize oleh pihak regulator. Dan juga 2 biaya audit Pak, ya kan? Iya, karena 2 set ini akan punya 2 audit opinion yang tentunya juga ada biaya auditnya gitu Pak ya. Nah jadi ada banyak sekali cost yang akan dikurangi dengan adanya proses satu saja laporan keuangan. Jadi seharusnya menurut saya sih dengan demikian diambil kesempatannya walaupun memang mungkin ada proses transisi yang harus dilewati untuk memerge ini menjadi satu ya Pak ya. Itu dia. Dari sisi kesulitan, kemudian waktu yang ketat seperti Anda katakan tadi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyesuaikan laporan keuangan ini misalnya mengadopsi SAK internasional? Ya, karena sebenarnya pada dasarnya mereka tadi udah bikin 2 set ya Pak. Sudah bikin berdasarkan SAK Indonesia, sudah bikin berdasarkan SAK internasional. Jadi menurut saya mereka tidak mulai dari nol, ya kan? Bukannya mereka sama sekali tidak pernah buat SAK internasional. Jadi menurut saya harusnya waktu 6 bulan itu cukup. Oleh karena itu memang ini tinggal bagaimana OJK segera mengeluarkan siapa yang benar-benar bisa dapat kesempatan pertama barangkali Pak. Tinggal nunggu gongnya saja dari betul. Otoritas Jasa Keuangan. Lantas bagaimana manfaatnya untuk Indonesia nih di dalam ekonomi ataupun ekosistem ekonomi internasional begitu. Kita bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda kembali sebentar. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan terkait dengan SAK internasional, komitmen dan reputasi Indonesia untuk investasi global. Berbincang bersama dengan Bapak Ardan Adi Perdana dan juga Ibu Rosalita Uli Sinaga. Baik Pak Ardan, mungkin bisa dijelaskan kalau tadi dari sisi perusahaan sudah disampaikan secara gamblang juga banyak sekali benefitnya, transparansi, kemudian efisiensi dan lain-lain. Nah ini untuk Indonesia, citra Indonesia di mata internasional dari sisi ekosistem ekonomi global begitu ya Pak Ardan, bagaimana? Ya, tentunya dengan adanya SAK internasional ini akan meningkatkan rating Indonesia ya, sebagai negara yang sudah mempersiapkan diri untuk mengadopsi penuh IFRS ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya ini akan meningkatkan reputasi kita sebagai negara. Ya, apalagi kita anggota G20 ya. Ya, tentunya ini akan menambah nilai reputasi kita di mata global. Dan kemudian juga sekaligus meningkatkan legitimasi atas laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan kita di mata global. Ya, ini tentunya akan memudahkan kita mendapatkan investor global masuk ke Indonesia. Barangkali itu sih. Berarti bisa dikatakan ini membuat nanti reputasi dan Indonesia naik kelas lah ya kalau kita lihat dengan kondisi ini. Bu Rosita, Anda melihat apakah ini menjadi salah satu yang harus dikejar? Mengingat ini akan menjadi momentum juga di segala lini bahwa Indonesia harus maju nih, termasuk juga terkait dengan standar akuntansi keuangan kita. Betul Pak, jadi ini penting sekali sebenarnya kenapa Ikatan Akuntan Indonesia betul-betul menggagas ini. Sebenarnya kalau kita lihat dari konvergensi, kita sebenarnya perbedaannya tidak terlalu signifikan. Tetapi ternyata dari sudut pandang rating kita dalam hal konvergensi, kita masih dianggap lebih belakang ya dibandingkan Singapura dan Malaysia misalnya. Dan sebabnya itu karena memang kita belum full adoption, ya kan? Padahal kita adalah G20, apalagi tahun lalu kita adalah presidensi. Jadi oleh karena itu ini adalah momentum yang sangat penting untuk memberikan satu persepsi bahwa kita adalah juga
mempunyai komitmen ya yang setara dengan negara-negara G20 lainnya, yaitu promote atau mensupport one set high quality global standard, yaitu adalah IFRS. Dengan kita menerbitkan SAK internasional yang word by word adopt IFRS dan kemudian nanti OJK memberikan kesempatan perusahaan untuk menggunakan itu, berarti kita akan naik ranking, Pak. Dari yang tadi cuma IFRS Convergent menjadi permit perusahaan untuk menggunakan full IFRS. Itu akan membuat kita di mata internasional menjadi naik kelas. Dan kita akan mungkin bisa disamakan dengan negara-negara G20 lainnya. Itu harapan kita, makanya ini adalah strategic move bagi Indonesia. Lantas dukungan apa saja yang sudah disiapkan teman-teman IAI ini untuk perusahaan-perusahaan yang akan menerapkan SAK internasional? Ya, tentunya once kita merilis sesuatu, biasanya kita akan mensupport. Ini sama saja dengan produk-produk lainnya. Kita punya tim implementasi, di mana apabila memang dibutuhkan, kita bersedia untuk melakukan sosialisasi, Pak, training misalnya gitu ya, melalui sosial media atau barangkali juga melalui media-media lainnya. Kemudian biasanya kita juga ada focus group discussion kalau ada isu-isu dalam berbagai media dan berbagai communication platform, Pak. Jadi itu adalah salah satu, dan biasanya juga komunikasi dengan regulator secara intensif. Dan kalau kita lihat dengan standar akuntansi keuangan ini kan tidak hanya untuk perusahaan-perusahaan besar, tapi perusahaan-perusahaan UMKM juga termasuk di dalamnya ini, Pak Ardan. Lantas bagaimana dukungan IAI juga nih terhadap teman-teman UMKM yang sedang maju juga ini saat ini, kan kita lihat bagaimana dukungan pemerintah supaya naik kelas, apakah juga didukung dengan SAK-nya pada saat ini? Kita punya SAK. Khusus ya, entitas UMKM ini. Dan sama seperti yang disampaikan Bu Rosita tadi, untuk mereka pun kita menyiapkan satgas, mengadakan training-training, sosialisasi, dan kelas-kelas untuk membuat mereka tergerak untuk juga menerapkan SAK MKM ini. Karena ini penting pada saat mereka katakanlah apply untuk kredit line misalnya ke perbankan. Karena perbankan akan lebih mudah memahami laporan keuangan UMKM apabila sudah comply kepada SAK MKM ini. Itu antara lain manfaatnya buat mereka, dan kita sebagai profesi support untuk ke arah sana. Terakhir harapannya Bu Rosita terkait dengan SAK internasional ini, apakah bisa segera mungkin digongkar juga oleh otoritas jasa keuangan ini? Silakan. Ya, tentunya harapan kami Ikatan Akuntan Indonesia telah selesai, dalam hal ini di SAK IAI telah selesai untuk mengesahkan SAK internasional pada Desember 2022 dan akan berlaku di 1 Januari 2024. Itu adalah sumbangsih yang telah kita janjikan selama ini dalam rangka untuk memberikan kesempatan kita sebagai negara G20 untuk bisa masuk dalam posisi full adoption. Tentunya sekarang bolanya ada di teman-teman regulator, dalam hal ini OJK. Kita sangat berharap bahwa ini akan segera dilakukan regulasinya, sehingga harapan kita di 1 Januari 2024 betul-betul bisa terlaksana. Kita akan bisa direcognize sebagai satu negara yang sudah memberikan permission untuk bisa menerapkan full IFRS sebagai suatu negara yang naik kelas gitu, Pak. Mungkin itu harapan kita ya, benar-benar bisa tercapai. Pak Ardan, optimisme Anda bagaimana untuk SAK? Tentu optimis karena dengan penerapan ini kemudian kita sebagai negara juga menjadi comparable perusahaan-perusahaannya yang menyajikan laporan keuangan, sehingga pada saatnya investor global lebih mudah memahami dan siap untuk investasi di Indonesia. Baik, itu dia SAK internasional yang membuat Indonesia nanti akan naik kelas di mata internasional. Terima kasih banyak Pak Ardan, Ibu Rosita atas waktu dan insight menarik yang diberikan tentunya kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat. Salam sehat. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan Annual Report Award 2022 dan Market Review segera kembali.